Jika saja saya memahami hal ini tentang wanita bertahun-tahun yang lalu, saya akan terhindar dari hampir setiap kesalahan yang dapat mematikan daya tarik. Anda mungkin juga akan merasakannya. Karena apa yang diajarkan kepada Anda adalah merayu menggunakan logika sosial dengan kebaikan dan usaha yang nyata. Sementara hasrat wanita tidak berkomunikasi dengan logika, ia berkomunikasi dengan biologi. Ia berkomunikasi dengan persaingan, berkomunikasi dengan pembacaan nilai secara instan. Dan ketika biologi memutuskan, tidak ada kalimat indah yang dapat membalikkan keputusan tersebut. David Buss, profesor di Universitas Texas dan referensi global dalam psikologi evolusioner, memetakan apa yang tidak seorang pun memberitahu Anda. Strategi hasrat wanita bersifat kuno, tidak disadari, dan selektif hingga pada titik dingin. Itu bukan niat jahat, itu adalah mekanisme. Selama ribuan generasi otak perempuan belajar menyaring janji-janji kosong, mendeteksi sandiwara emosional, dan memprioritaskan tanda-tanda bakat nyata. Kemampuan untuk melindungi, memimpin, dan mengambil keputusan di bawah tekanan. Kemampuan untuk menghasilkan stabilitas di tengah kekacauan. Rayuan melalui lensa ini berhenti menjadi improvisasi dan menjadi pembacaan naluri. Kesalahan manusia modern adalah mencoba menang lewat wacana sosial ketika penyaringan terjadi di level lain. Anda menawarkan jaminan lisan, tetapi tubuh Anda memancarkan rasa membutuhkan. Anda menawarkan ketersediaan total, tetapi instingnya mengatakan nilai kompetitifnya rendah. Anda berakselerasi untuk membuktikan bahwa Anda berbeda dan hanya menegaskan bahwa Anda mengemis ruang. Rayuan bukan tentang dipahami, ini tentang pengakuan. Dikenal sebagai yang tidak tunduk pada ujian, yang tidak kehilangan pusatnya, yang tidak berubah warna demi menyenangkan. Kebenaran inti tidak mengenakan namun membebaskan. Wanita tidak memilih pria yang paling baik. Mereka memilih pria yang nalurinya diakui lebih adaptif, lebih dominan, dan lebih sulit digantikan. Kebaikan tanpa batas adalah bentuk ketundukan. Empati tanpa akses adalah kerapuhan. Ketersediaan tanpa kelangkaan adalah keputusasaan yang disamarkan sebagai cinta. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti bernegosiasi untuk mendapatkan persetujuan dan mulai membangun kehadiran. Ketertarikan bukanlah suara belas kasihan. Ketertarikan adalah pembacaan bakat. Konflik ini telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Anda percaya bahwa semakin Anda menunjukkan cinta, perhatian, dan kehadiran, semakin Anda akan dihargai. Anda mendorong diri Anda hingga batas penjelasan, romantisme, dan akses mudah. Namun Anda menyaksikan minat itu menguap. Anda tidak ditolak karena kurangnya perasaan. Anda ditolak karena sinyal. Sinyal yang mengurangi persepsinya tentang kekuatan Anda, kepemimpinan Anda, dan kelangkaan Anda. Otaknya tidak menghukummu. Ia hanya mengikuti protokol untuk menghindari investasi pada seseorang yang tidak dapat mempertahankan nilai di bawah tekanan. Tujuan video ini adalah untuk memberi Anda peta untuk memperbaiki arah ini. Kami akan menyelaraskan perilaku, bahasa tubuh, dan strategi kontekstual dengan apa yang benar-benar ditanggapi oleh biologi. Kami akan membawa Anda keluar dari teater persetujuan dan menempatkan Anda di bidang keniscayaan. Kehadiran sebelum ucapan, poros sebelum emosi, kelangkaan sebelum janji. Saat bagian-bagian ini selaras, instingnya melakukan apa yang selalu dilakukannya terhadap pria-pria penting. Ia memilih, berinvestasi, bertahan. Ukir kalimat tersebut sebagai dasar untuk apa yang terjadi selanjutnya. Hasrat wanita tidaklah romantis, itu biologis. Dan memahami hal inilah yang membedakan pria yang diinginkan dari pria yang terlupakan. Ilusi pria baik adalah kesalahan yang menghancurkan daya tarik. Kesalahan dimulai dengan menyamar sebagai kebajikan. Pria percaya bahwa menjadi orang baik, pengertian, dan tersedia akan membuatnya diinginkan. Ia percaya bahwa semakin banyak ia memberi, semakin ia akan dicintai. Tetapi dia tidak menyadari bahwa memberi secara berlebihan menghancurkan ketegangan yang memicu keinginan. Kebaikan tanpa batas bukanlah suatu kebajikan. Itu adalah kebutuhan yang disamarkan sebagai moralitas. Pria baik percaya bahwa ia dapat membeli ketertarikan dengan kasih sayang. Namun, naluri wanita tidak menghargai kasih sayang yang datang dengan mudah. Rayuan wanita tidak menanggapi logika imbalan langsung. Didorong oleh pembacaan kekuatan, keamanan, dan stabilitas emosional. David Buss menjelaskan hal ini dengan jelas. Sepanjang evolusi, wanita mencari pasangan yang menggabungkan dua faktor utama, sumber daya dan dominasi emosional. Sumber daya bukan hanya uang, tetapi juga kemampuan untuk menghasilkan stabilitas.
Dominasi emosional bukanlah agresivitas, itu adalah kendali. Laki-lakilah yang memutuskan kapan harus berekspresi, kapan harus mundur, dan kapan harus diam. Laki-laki yang tidak kehilangan porosnya dalam menghadapi rangsangan eksternal. Ketika Anda menunjukkan sikap tunduk, otaknya menafsirkan potensi perlindungan yang rendah. Pria baik menjadi nyaman, dapat diprediksi, dan tidak berbahaya. Dan ketidakberbahayaan membunuh keinginan. Dia menganggapmu manis, dia menganggapmu baik, dia mungkin menghormati Anda, tetapi dia tidak merasa impulsif. Karena keinginan tidak dibangun oleh rasa aman, ia dibangun oleh ketegangan. Dan ketegangan lahir ketika dia merasakan bahwa Anda tidak membutuhkan tetapi memilih. Ketika tatapanmu tidak bertanya tetapi memutuskan. Ketika diammu bukanlah pelarian, melainkan kehadiran. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas British Columbia pada tahun 2011 mengungkap sesuatu yang menghancurkan narasi pria yang ramah dan murah senyum. Wanita lebih tertarik pada pria dengan ekspresi serius dan percaya diri daripada pria yang tersenyum. Penjelasannya sederhana, tersenyum terus-menerus mengomunikasikan kebutuhan untuk diterima. Sebaliknya, ekspresi netral mengomunikasikan kemandirian. Otak wanita membacanya sebagai nilai genetik. Dia tidak berpikir, dia merasa. Pria yang tenang dan terpusat dengan tatapan yang terkendali membangkitkan jenis ketegangan yang tidak dapat dicapai oleh pria yang banyak bicara dan bersemangat. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka mencampur adukan kehadiran dengan kinerja. Mereka mencoba memberi kesan dengan antusiasme, cerita, dan gerakan yang luas. Namun semua ini terdengar seperti pencarian persetujuan. Naluri wanita merasakan usaha tersebut dan menggolongkannya sebagai kelemahan. Dia tidak ingin pria yang mencoba diperhatikan. Dia menginginkan lelaki yang tetap diperhatikan, bahkan dalam diam. Ada metode sederhana dan brutal untuk memutus siklus ini. Berhenti mencari persetujuan dalam interaksi mikro. Biarkan keheningan bekerja untuk Anda. Kehadiran yang tegas, suara yang lambat, tatapan yang mantap, kebaikan dengan batas dan kekuatan. Bila engkau berbicara, biarlah itu terjadi karena pilihan, bukan karena kecemasan. Bila Anda menunjukkan minat, biarkan itu terjadi karena keputusan, bukan karena kebutuhan. Orang baik yang menjadi orang magnetis tidak kehilangan empati. Dia hanya memasang batasan. Dan batasanlah yang membedakan rasa hormat dari rasa kasihan. Dia tidak menginginkan pria yang selalu tersedia. Dia menginginkan seorang pria yang bisa membuatnya menang. Dia menginginkan seorang pria yang, meskipun mudah didekati, tidak pernah bisa ditebak. Pria baik itu aman, tetapi pria aman adalah orang pertama yang dilupakannya. Ketertarikan bukan tentang kenyamanan. Ini tentang perasaan bahwa dia menemukan seseorang yang bisa pergi kapan saja dan memilih untuk tinggal. Kebaikan tanpa kekuatan menghasilkan apatisme. Kekuasaan tanpa kebaikan menimbulkan ketakutan. Namun, penyatuan keduanya menghasilkan hasrat. Keseimbangan antara kelembutan dan dominasi itulah yang mengubah pria biasa menjadi referensi. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti mencoba membuktikan nilai dan mulai memancarkan nilai. Orang baik yang mengerti biologi dan pengendalian emosi bukanlah orang yang tak terlihat. Dia berbahaya. Dalam bahaya yang terkendali adalah nama yang diberikan naluri wanita untuk ketertarikan. Naluri wanita untuk menguji mengapa dia menantang nilai Anda. Apa yang kebanyakan pria sebut penolakan sebenarnya adalah sebuah ujian. Mekanisme biologis setua keinginan itu sendiri. Seorang wanita tidak menguji Anda untuk mempermalukan Anda. Dia menguji Anda untuk membaca Anda. Dia ingin tahu apakah nilai yang Anda proyeksikan itu nyata atau hanya topeng. Setiap provokasi, setiap komentar dingin, setiap kontradiksi yang nyata adalah upaya untuk mengukur stabilitas pusat Anda. Itulah cara naluri wanita membedakan pria yang bereaksi dari pria yang memerintah. David Buss dalam penelitiannya tentang psikologi evolusioner hasrat menjelaskan bahwa otak wanita dibentuk untuk mengidentifikasi sinyal nilai yang salah. Selama ribuan generasi, wanita perlu membedakan mereka yang hanya tampak berkuasa dari mereka yang benar-benar berkuasa. Tes adalah filter. Dia menantang Anda untuk mengamati apakah Anda tetap sama di bawah tekanan. Jika Anda mengganggu stabilitas, dia akan mengerti bahwa kekuatanmu hanya kedok. Jika Anda tetap tenang, instingnya mengenali bahwa nilai Anda asli.
Dan justru pada titik inilah keinginan itu muncul. Kesalahan pria modern adalah menafsirkan ujian sebagai penolakan pribadi. Dia memasukkan ke dalam egonya apa yang seharusnya dia masukkan ke dalam strategi. Dia mencoba menjelaskan, membenarkan, membela diri, dan setiap kata membuatnya semakin kecil. Ketika dia menyadari dia dapat menggoyahkan porosmu, permainan berakhir karena keinginannya bergantung pada rasa aman secara emosional dan dominasi biologis. Pria yang menjelaskan memposisikan dirinya di bawah. Orang yang mengamati menempatkan dirinya di atas. Dia tidak ingin menjatuhkan Anda. Dia ingin merasa bahwa Anda tidak berubah, bahwa perilaku Anda stabil bahkan di bawah tekanan, bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun karena kehadiran Anda sudah menjadi bukti. Itulah sebabnya ujiannya adalah filter dan ketenangan adalah jalan keluarnya. Anda tidak bisa memenangkan hati seorang wanita dengan lulus dalam semua ujiannya. Anda memenangkannya ketika tidak ada ujian yang mengubah siapa Anda. Penelitian terkini dari Florida State University pada tahun 2019 mengonfirmasi hal ini dengan cara yang mengesankan. Wanita dalam fase subur melaporkan minat yang lebih besar pada pria yang mempertahankan ekspresi netral dan postur santai selama situasi stres sosial. Tubuh mereka bereaksi terhadap pengendalian diri laki-laki. Secara biologis mereka tertarik bukan oleh empati verbal, tetapi oleh dominasi emosional yang terlihat. Naluri membaca ketenangan sebagai kekuatan dan kekuatan sebagai keamanan genetik. Reaksi yang benar terhadap ujian adalah diam dengan keyakinan. Senyum yang terkendali dan tatapan yang stabil lebih berharga daripada 10 argumen. Jangan pernah membela diri. Jangan pernah mencoba mengubah persepsi Anda saat ini. Gunakan tes sebagai tahapan. Tahap di mana Anda menunjukkan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada iklim emosional. Setiap kali Anda menanggapi dengan ketenangan, Anda memperkuat pesan, "Saya tidak goyah, saya memimpin." Sekarang dengarkan baik-baik. Jika Anda ingin mempelajari teknik psikologis yang membuat wanita memilih Anda tanpa perlu mengemis perhatian, pelajari kode rayuan. Di sana saya mengajarkan Anda cara mengaktifkan pemicu mental dan biologis hasrat wanita berdasarkan studi nyata dalam psikologi evolusioner. Ini adalah teknik tingkat lanjut yang mengubah interaksi menjadi pembacaan. Ini adalah satu-satunya metode yang mengajarkan Anda untuk mengubah naluri menjadi strategi dan kehadiran menjadi daya tarik. Tautannya ada di deskripsi dan di komentar yang disematkan. Orang yang memahami ujian berhenti bereaksi dan mulai memimpin. Orang yang menguasai keheningan menjadi referensi. Dan orang yang tidak berubah di bawah tekanan membangkitkan jenis keinginan yang tidak dapat dijelaskan. Karena kekuatan maskulin sejati bukanlah yang berbicara paling keras. Itulah yang tidak perlu ditanggapi untuk dipahami. Nilai pria sejati yang membangkitkan hasrat abadi. Kesalahan paling diam-diam yang dilakukan manusia modern adalah mencampur adukan kekuasaan dengan kesombongan. Ia percaya bahwa menjadi maskulin berarti mendominasi orang lain, padahal dominasi yang sesungguhnya adalah terhadap diri sendiri. Maskulinitas yang menarik bukanlah yang mencoba mengendalikan. Inilah yang menginspirasi keamanan dan ketidakpastian di saat yang sama. Seorang wanita tidak menginginkan pria yang agresif. Dia menginginkan pria yang mungkin berbahaya, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Pria yang memiliki kendali, bukan impuls. David Buss menjelaskan bahwa hasrat wanita diaktifkan oleh tanda-tanda kompetensi dan kemandirian. Seorang wanita secara biologis diprogram untuk mencari pria yang mewakili stabilitas dan kekuatan emosional. Bukan dia yang berjanji, tetapi dia yang membuktikan. Pria yang diinginkan adalah pria yang tidak membutuhkannya untuk merasa lengkap, tetapi tetap memilihnya. Inilah perbedaan antara ketertarikan sejati dan kebutuhan terselubung. Pria yang membutuhkan ingin seseorang yang memvalidasinya. Pria seutuhnya ingin seseorang menemaninya, dan naluri wanita langsung mengenalinya. Dia tidak ingin menjadi duniamu. Dia ingin berputar di sekitar seorang pria yang sudah memiliki dunianya sendiri. Ketika dia menyadari bahwa Anda memiliki tujuan, ritme, dan batasan, keinginannya tumbuh. Ketika dia menyadari kamu terlalu tersedia, hasrat pun menghilang. Nalurinya tidak mencari kenyamanan emosional, ia mencari rangsangan emosional. Dia ingin merasa berada di samping seseorang yang dapat melindunginya, tetapi juga cukup bebas untuk menjadi tantangan yang konstan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pria dengan tujuan yang jelas dan kemandirian emosional dianggap lebih menarik dan dapat dipercaya. Bukan suatu kebetulan jika otonomi itu seksi.
Ketergantungan itu menjijikkan. Otak perempuan mengasosiasikan kemandirian dengan kekuatan memilih, dan kekuatan pilihanlah yang menentukan nilai sosial seseorang. Pria yang memiliki pilihan secara alami dipandang lebih berharga, dan laki-laki yang hanya memiliki satu arah keinginan menjadi mudah ditebak karenanya mudah tergantikan. Jalan untuk menjadi pria ini bukanlah tentang mempelajari dialog, tetapi menyelaraskan tujuan. Tentukan apa yang Anda inginkan sebelum mencari persetujuan. Pertahankan hobi, proyek, dan lingkaran independen. Perluas kehadiran Anda di luar poros penaklukan. Ketika hidup Anda lebih menarik daripada keinginan yang Anda rasakan, keinginan akan datang kepada Anda. Orang yang hidup untuk diinginkan, kehilangan kekuatan. Manusia yang hidup untuk berevolusi menjadi tak terelakkan. Kekuasaan laki-laki bukanlah mendominasi orang lain. Itu adalah tatanan internal. Ketika fokus Anda adalah membangun, dia merasakannya. Ketika waktumu terbatas, dia menghargainya. Ketika Anda menghilang karena sibuk dengan sesuatu yang lebih besar, keinginannya meningkat. Orang yang mengendalikan tujuannya sendiri, mengendalikan aliran daya tarik. Pahamilah ini, dia tidak mengagumi Anda karena apa yang Anda janjikan, tetapi karena apa yang Anda wakili. Dia tidak mencari kesempurnaan, dia mencari referensi. Pria yang memiliki tujuan adalah poros tempat naluri wanita mengatur dirinya sendiri. Ketika Anda menjadi referensi ini, tidak ada yang perlu disaingi, dibuktikan, atau dijelaskan. Nilai Anda berbicara sebelum Anda membuka mulut. Otonomi adalah awal, misteri adalah tengah, dan tujuan adalah akhir. Triad inilah yang menopang hasrat abadi. Ketika dia menyadari bahwa hidupmu terus berjalan dengan atau tanpa dia, saat itulah keinginan itu berubah menjadi rasa hormat, dan rasa hormat adalah nama paling bijaksana yang diberikan naluri untuk kekaguman. Apa yang kuharap seseorang telah memberitahuku sebelumnya. Kebenarannya sederhana tetapi brutal. Wanita tidak mencari cinta terlebih dahulu, mereka mencari nilai. Cinta datang kemudian ketika naluri mengenali bahwa ia berada di hadapan seorang pria yang dapat melindunginya, menantangnya, dan membuatnya berkembang. Hal ini telah terjadi sejak awal sejarah manusia. Hal ini masih berlaku hingga kini. Hanya saja tersembunyi di bawah pernis kata-kata modern. Sementara lelaki berusaha dipilih oleh hati, perempuan memilih dengan naluri. Dan naluri tidak bisa bernegosiasi. Ia merespons kekuatan, ketenangan, dan kehadiran. David Buss menunjukkan berdasarkan penelitian selama puluhan tahun bahwa seleksi seksual adalah proses adaptasi. Wanita dan pria membentuk diri mereka untuk bertahan hidup dalam konteks yang berbeda. Hasrat wanita bersifat selektif karena memang harus demikian. Sepanjang evolusi, pilihan yang salah dapat merugikan segalanya. Itulah sebabnya otaknya bahkan hingga saat ini mencari tanda-tanda stabilitas, kepemimpinan, dan potensi genetik. Itulah sebabnya orang yang terlalu baik diabaikan dan orang yang berpusat diingat. Yang satu membangkitkan kenyamanan, yang lain membangkitkan insting. Anda tidak akan kehilangan wanita karena pria yang lebih tampan. Anda kalah dari orang-orang yang memahami aturan biologis permainan ini. Orang yang menguasai aturan tidak perlu membuktikan apapun. Dia memancarkan sinyal yang dikenali oleh pikirannya sebagai postur, irama, tatapan, dan keheningan yang langka. Dia tidak mengejar, dia menarik. Dia tidak berbicara tentang cinta, dia menyampaikan nilai. Dan ketika instingnya mengidentifikasi pola ini, minat tidak lagi menjadi pilihan rasional. Dia merasa tertarik bahkan tanpa menginginkannya. Memahami perilaku wanita itu membebaskan karena hal itu mengeluarkan Anda dari peran sebagai pencari persetujuan dan menempatkan Anda di pusat gravitasi emosional. Anda berhenti menjadi orang yang beradaptasi dan menjadi orang yang menentukan ritme. Ketika Anda memahami cara kerja keinginan, seluruh permainan berubah. Anda menyadari bahwa ketertarikan tidak bergantung pada kecantikan, keberuntungan, atau kesempatan. Tergantung pada bacaan, perilaku, dan kehadiran. Kekuasaan bukanlah terletak pada mengetahui apa yang harus dikatakan, yaitu mengetahui bagaimana keinginan bekerja. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika Anda ingin mempelajari teknik rayuan nyata berdasarkan psikologi evolusioner yang sama dipelajari oleh David Buss dan diterapkan oleh pria bernilai tinggi, akses kode rayuan sekarang. Di sana saya mengajarkan metode tingkat lanjut untuk menguasai bahasa nonverbal, menciptakan ketegangan, dan dipilih secara alami. Sebuah sistem yang mengungkapkan langkah demi langkah bagaimana mengubah energi menjadi daya tarik, perilaku menjadi magnet, dan keheningan menjadi kekuatan.
Tautannya ada di deskripsi dan di komentar yang disematkan. Sebelum meninggalkan video ini, pikirkanlah ini. Berapa kali Anda kehilangan seorang wanita? Bukan karena dia menolakmu, tetapi karena perilakumu mengatakan, "Aku tidak mengerti aturan mainnya." Perbedaan antara pria yang dilupakan dan pria yang diinginkan bukanlah penampilan, itu pengertian. Dalam video berikutnya, saya akan menunjukkan satu perilaku yang membuat seorang wanita mengejar Anda, bahkan setelah menolak Anda. Dan ketika Anda memahami ini, Anda akan menyadari bahwa rayuan sejati tidak pernah terletak pada kata-kata, tetapi pada cara Anda menguasai keheningan.